Halo, kembali lagi bersama gue Ray, dan hari ini gue akan kembali mereview sebuah portable Bluetooth speaker dari merek Vivan. Ini line up terbaru dari Vivan, yaitu Vivan VS10. Mungkin ini baru di launching sekitar seminggu, 2 minggu belakangan ini ya. Dia melengkapi seri portable Bluetooth speaker yang Vivan keluarkan. VS10 ini mempunyai letak di bawah VS20 dan di atas VS1 dan VS5. Untuk harganya sendiri dia dibanderol seharga Rp350.000. Memang nggak terpaut jauh dengan kakaknya VS20. Terus gimana dengan kualitas dan sound quality-nya? Mari kita bahas. Ini dia Vivan VS10. Saat pertama gue megang VS10 ini, gue ngerasa beratnya tuh ringan. Karena awalnya gue berpikiran ini tuh materialnya dari besi, sedangkan ternyata begitu gue pegang, dia mempunyai material dari plastik. Jadi positifnya mempunyai berat yang lebih ringan dibandingkan kelihatannya. Untuk Bluetooth-nya, dia udah menggunakan Bluetooth versi yang paling baru, Bluetooth 5, dan dalam pengetesan gue menggunakan streaming YouTube, film, ataupun dengerin podcast, ini masih dalam kategori aman. Karena delay itu masih ada tapi nggak terlalu mengganggu. Basicnya ini tuh udah cukup baik untuk kalian nonton YouTube dan lain sebagainya. Selanjutnya dia dilengkapi dengan power output 10 watt sesuai namanya. VS10 berarti mempunyai power output 10 watt. Dia ada 2 buah active driver. Kalau kalian lihat samar-samar di sini tuh kelihatan ada di sisi kiri dan kanannya masing-masing mempunyai power output 5 watt, jadi totalnya 10 watt. Dan di tengahnya ini ada 1 buah pasif radiator yang berukuran cukup besar. Selanjutnya dilengkapi dengan kapasitas baterai 1800 mAh yang dalam penggunaan gua tuh bisa bertahan 5-7 jam di volume 50-70%. Untuk sisi atasnya ada 5 buah tombol, ada tombol on off, ada tombol volume, tombol play pause, dan ada 1 tombol yang nggak ada di kakaknya VS20, yaitu tombol bus, atau penyebutnya tuh kayak bus advance teknologi gitu deh. Intinya kayak ini tuh lebih ngeboost bass dibandingkan frekuensi lainnya, tapi nanti akan gue bahas di bagian sound quality-nya. Untuk tombol volumenya ini bisa berfungsi sebagai next atau previous lagu kalian juga. Jadi kalian tinggal tahan aja tombol plusnya untuk next lagu, dan untuk tombol minus ini kalau kalian tahan bisa nge-previous lagu yang lagi kalian mainkan. Ada 1 buah mikrofon input juga di sisi kanannya sini yang berguna kalau kalian ada panggilan telepon. Jadi intinya untuk mikrofonnya sendiri kualitas suaranya itu cukup aja, tapi dengan catatan kalian berjarak 30 cm ke bawah ya, jangan lebih dari 30 cm karena suara kalian akan terdengar kecil. Di bawahnya ada pad dari karet, ini tuh membantu banget buat meredam getaran kalau kalian taruh di meja. Sisi kirinya polos, nggak ada apa-apa, dan sisi kanannya ini ada cantolan buat tali ya. Ini cantolannya kecil dan ini tuh nggak bisa dicopot. Selanjutnya sisi belakangnya berbahan sama dengan karet yang ini tuh kalau dibuka ada 2 input, auxiliary sama micro SD. Dan di sisi kanannya ini untuk charging portnya udah yang terbaru juga nih, udah menggunakan USB Type-C. Vivan VS10 ini juga udah dilengkapi sama sertifikasi IPX7 yang berarti udah kalian bisa cemplungin ke dalam air atau kolam renang sampai kedalaman 1 meter, dia bisa bertahan sampai 30 menit. Jadi ini tuh udah aman banget buat nemenin kegiatan outdoor kalian atau kalau kalian pakai sambil berenang. Overall sih gue nggak terlalu ada catatan di dalam pengetesan gue. Overall ini tuh udah cukup oke. Dari kapasitas baterainya juga cukup oke, untuk Bluetooth-nya juga cukup oke, untuk noise-nya juga gue nggak mendengarkan ada noise yang mengganggu sih dalam penggunaan gue sehari-hari. Jadi untuk build quality-nya gue ngerasa ini tuh ya sesuai dengan harganya, tapi untuk bentuknya terus terang gue lumayan suka dengan bentuk
Vivan VS10 ini. Terus gimana nih dengan sound quality-nya? Sebelum gue bahas mengenai sound quality, gue akan muterin sampel dari Vivan VS10 ini. Yang akan gue puterin itu ada dua, jadi mode standar sama mode extra bass, biar kalian juga ada bayangan perbedaan dari kedua mode tersebut. Dan make sure kalian gunakan headset atau earphone kalian supaya setiap detailnya terdengar lebih jelas. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. That I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Oke, itu adalah sound sample dari Vivan VS10. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komen. Seperti biasa, apa yang gue bahas di sini itu merupakan murni opini dan pendapat dari gue pribadi. Kesan pertama gue dengerin VS10 ini, gue ngerasa ini tuh berbeda sama saudaranya yang udah pernah gue review di channel gue juga. Kalau VS20, VS5 maupun VS1 itu mempunyai karakter yang bright, sedangkan ini tuh cenderung warm menurut gue karakternya. Untuk high frekuensinya, dia roll off-nya lumayan berasa. Jadi kayak petikan gitar, suara-suara simbal itu gak extend aja, jadi kurang keluar gitu. Mungkin positifnya kalau buat kalian mendengarkan musik jangka panjang, ini tuh lebih nggak bikin capek untuk high frekuensinya. Untuk mid frekuensinya sendiri mempunyai suara yang kolorasinya sih lumayan kuat ya di Vivan VS10 ini. Balik lagi, itu masalah preferensi selera aja. Kalau kalian suka dengan vokal yang memang punya kolorasi yang kuat, ya mungkin kalian cocok sama VS10 ini. Tapi kalau kalian mencari suara yang lebih netral, yang mendekati suara aslinya, gue sarankan mendingan kalian melirik kakaknya, yaitu VS20. Untuk sektor bassnya sendiri, seperti yang gue bilang, untuk mode standarnya ini mempunyai bass yang cukup baik tapi nggak spesial juga sih. Jadi untuk bassnya terdengar ada dan berasa, tapi impactnya itu nggak sampai bikin gue kayak istimewa aja dari sisi bassnya. Terus ngomong-ngomong soal bass, kan dia ada dua mode yang kalian udah dengar sendiri tadi. Ada mode extra bassnya, tapi gue ngerasa di mode extra bassnya itu kayak lebih cocok kalau dinamain loudness. Jadi begitu gue extra bassnya itu on,
gue ngerasa kayak selain bassnya yang di boost, juga mid frekuensinya berasa di boost dan volumenya tuh berasa lebih kenceng. Jadi bukan hanya sisi bassnya aja yang naik, makanya itu gue ngerasa itu tuh lebih cocok kalau loudness, atau mungkin bisa sebagai outdoor mode mungkin, karena basicnya semua frekuensi lebih di boost di mode tersebut. Positifnya mungkin suaranya terdengar lebih ngisi, lebih full, tapi gue ngerasa ada sedikit distorsi di mode tersebut. Sedangkan kalau buat selera gue pribadi, gue lebih seneng di mode standarnya, karena untuk mid frekuensinya terutama terdengar lebih baik aja, kolorasinya sedikit lebih baik dibandingkan mode extra bassnya itu on. Jadi kesimpulannya gimana? Gue ngerasa Vivan VS10 ini lebih cocok bagi kalian yang memang mencari sebuah portable Bluetooth speaker yang lebih kecil dibandingkan VS20, mempunyai bentuk yang menurut personal opini gue pribadi lebih menarik dan lebih ringan dibandingkan VS20. Tapi kalau kalian mencari pure sound quality yang lebih baik, gue pribadi tetap lebih suka VS20 ketimbang VS10 ini. Itu aja sih paling yang bisa gue sharing ke kalian. Oh iya, ada satu lagi yang gue lupa. Tombol extra bassnya ini tuh kalian gak bisa tahu kapan diaktif, kapan enggak, karena nggak ada remindernya di sini, dalam artian nggak ada LED indikator atau apapun. Jadi kalian cuma bisa menggunakan panca indera kalian hanya bisa mendengarkan apakah itu on atau off. Jadi basicnya sih sebenarnya kerasa sih kalau on itu suaranya lebih kencang, lebih di boost, sedangkan kalau off itu lebih kecil dan lebih flat. Sayang sih ya, mesti Vivan VS10 ini dikasih satu paling nggak LED notifikasi buat extra bassnya itu on atau off. Itu aja yang bisa gue sharing ke kalian mengenai VS10 ini. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komen, atau kalau kalian punya request kira-kira VS10 ini mau dibandingkan dengan speaker merek lain, juga silahkan kalian tulis di kolom komen. Thank you bagi kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.